Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu kembali bersama kami di channel Dan R dalam media pembelajaran PAIBP kelas 10 bab yang ketiga, materi tentang menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad untuk part yang kedua. Sebelum dilanjutkan ke materi, kami mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, subscribe, dan share agar kami bisa terus berkarya. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan kompeten. 1. Menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. 2. Membuat karya berupa quote dan mempublikasikannya di media sosial. 3. Menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, menghindari sifat takabur. Takabur adalah sifat seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya, dan tak mau menerima saran dari orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najjil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapannya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Di antaranya, 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Sifat takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
tentunya seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Beberapa cara menghindari sifat takabur di antaranya: 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang yang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup di akhirat. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada orang lain bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk dimaklumi dan dibantu sesuai kemampuan. Jika sudah mampu menghargai orang lain, maka dengan sendirinya sifat takabur akan hilang. 4. Bersifat rendah hati atau tawaduk. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja nikmat dan karunia tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri seorang hamba. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Banyak melakukan amal ibadah dapat menjerumuskan seseorang kepada sifat takabur. Hal ini bisa dihindari dengan selalu berusaha ikhlas dalam melakukan ibadah. Keikhlasan dalam beribadah akan menghilangkan sifat takabur. Kita lanjutkan ke materi yang keempat, menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Perlu diperhatikan bahwa ada dua sifat hasad yang dibolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. 1. Orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebaikan. 2. Orang yang diberi oleh Allah hikmah atau ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang sifat hasad. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 32.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pula ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu 1. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. 2. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. 3. Merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Banyak dampak negatif lain dari sifat hasad, di antaranya 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersifat hasad, mereka tidak senang atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Padahal semua itu atas takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya sifat hasad sama dengan menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi susah. Setiap kali melihat orang lain mendapatkan nikmat, maka hatinya menjadi susah. Hatinya terasa gelisah dan sengsara karena menyaksikan kebahagiaan orang lain. 3. Menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hasad selalu sibuk memperhatikan dan memikirkan nikmat yang dimiliki orang lain, sehingga ia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi karunia dan kenikmatan. 4. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menganggap bahwa dirinya tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang ia dengki dianggap memperoleh nikmat yang lebih besar darinya. Ini berarti ia meremehkan nikmat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. 5. Merendahkan martabat orang lain. Apabila seseorang hasad kepada orang lain, maka ia akan selalu mengawasi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang di sekitarnya. Ini dilakukan agar ia dapat menjauhkan semua orang dari orang yang ia benci tersebut. Lalu, bagaimanakah cara menghindari sifat hasad? Berikut ini merupakan cara menghindari sifat hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dan nikmat kepada semua manusia secara adil dan sesuai kebutuhan hambanya. Apabila kita meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka sifat hasad akan hilang dari diri kita. 2. Memperbanyak rasa syukur. Bersyukur merupakan salah satu cara agar selalu ingat atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur juga akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia punya hak yang sama untuk memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Masih banyak orang yang lebih susah dibanding kita. Oleh karenanya, perlu bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akan menghilangkan sifat rakus dan hasad pada diri kita. 4. Senang membantu orang lain. Selalu ringan tangan dan ikhlas membantu akan menjadikan diri kita mampu merasakan kesulitan yang sedang dialami orang lain. Rasa empati seperti ini akan menghilangkan sifat hasad kepada orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. Sifat hasad muncul karena seseorang kurang mengenal dengan baik kepribadian orang lain. Dengan mempererat tali silaturahmi, maka akan tumbuh rasa persaudaraan antara sesama dan menghilangkan sifat hasad. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Orang yang hasad selalu tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Ia menginginkan agar selalu ingin dilayani, diutamakan, dan didahulukan. Sifat hasad bisa dihilangkan dengan selalu berusaha mendahulukan kepentingan umum. Demikian pembelajaran kali ini. Kami mengingatkan kembali kepada kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus berkarya dan yang lain bisa merasakan manfaat dari pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.